A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqan Rumah Sakit Islam Aisyah Kota Malang yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan ridho kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita perhatikan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada surat As-Su'ara ayat 83, 84 sampai 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Ini mohonlah diamalkan ya, dihafal As-Su'ara ayat 83, 84, 85, karena untuk mendapatkan takdir yang baik dari Allah itu manusia harus menempuh dua cara. Pertama, ikhtiar, usahanya harus baik. Kemudian yang kedua, berdoa, mohon kepada Allah. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sukses membina, memimpin rumah tangganya dan umatnya. Ya, karena kalau kita lihat doa Nabiullah Ibrahim begitu banyak di dalam Al-Quran, yang itu keseluruhan diamalkan oleh Rasulullah. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu. Berikanlah kepadaku ilmu. Jadi minta ilmu itu ya juga harus belajar, harus iqra, harus membaca. Kemudian berdoa, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang sholih. Juga di surat As-Saffat ayat 100 beliau juga minta Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku beri aku anak yang sholih. Ya, jadi kalau Nabi Ibrahim mohon agar supaya diberi ilham berkaitan dengan kepahaman terhadap ilmu, karena ilmu itulah yang akan merubah, yang akan meningkatkan keimanan seseorang itu dengan ilmu. Maka aturan di dalam Islam setelah beriman, berilmu, baru beramal. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, janganlah kamu melakukan sesuatu tanpa ilmu. Ya, jadi sholat itu pun harus tahu ilmunya sholat. Bagaimana aturan-aturan di dalam berjamaah di dalam sholat. Jadi kalau nggak tahu terus belajar, jangan-jangan yang sudah kita amalkan itu masih banyak yang harus diperbaiki. Jadi minta dimasukkan ke dalam golongan orang yang sholih, minta keturunan yang sholih. Sholih itu terpadu antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Ya, banyak orang pintar tapi belum tentu dia taat kepada Tuhannya. Ya, jadi kecerdasan spiritual kalau di undang-undang kesehatan itu, sehat itu
meliputi jasmani, rohani, sosial, spiritual. Jadi orang Islam buang sampah sembarangan itu sakit spiritual. Sakit spiritual, betul. Semoga dokter perawat bisa merawat sakitnya, bukan hanya fisiknya. Ya, sehingga tumpukan demi tumpukan itu juga menyebabkan jadinya sakit ke ke jasmaninya juga berpengaruh. Bulan lalu saya di Jombang, ada wakil Bupati, ada dinas kesehatan, ada lingkungan hidup, semua hadir. Saya katakan Jombang itu kota santri, tapi sayang yang dipelajari pertama kali adalah taharah. Ada sungai yang panjang menuju ke tol itu penuh dengan sampah, penuh dengan sampah. Makanya bersama-sama Aisyah dengan Dinas Lingkungan Hidup yang kami sudah melakukan MOU untuk membersihkan itu. Karena Indonesia itu juara 3 ya dunia tentang tumpukan sampahnya. Ya, jadi ini hal-hal yang masih banyak ya. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah dikumpulkan orang-orang yang soleh. Soleh itu terpadu antara kecerdasan intelektualnya, emosionalnya, spiritual. Jadi punya greget untuk bahwa ini enggak benar ya. Seperti Nabi Musa alaihissalam ya, jadi bukan emosi dalam artian yang negatif di sini. Kemudian yang kedua di ayat 84, wa ja'alni lisana sidqin fil akhirin, jadikan aku Nabi Ibrahim buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian. Ya, terbukti kan ya? Terbukti Nabi Ibrahim disebut-sebut syariatnya terus diulang-ulang. Dalam sholat di bacaan tahiyat awal dan akhir itu kita sebut kama sholaita kama barakta ala Ibrahim, bukan kama sholaita kama barakta ala Adam ala Musa, bukan, tapi kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Allah Ibrahim adalah teladan yang sukses terhadap dirinya, keluarganya, dan juga memimpin umatnya. Itu jadi saya yakin kita juga kepingin yang sudah purna tugas, meninggalkan rumah sakit, jadi omongan yang baik pada yang melanjutkan. Jadi punya cerita yang baik. Jadi jangan sampai meninggalkan sesuatu yang tidak baik, karena itulah yang akan mengalir walaupun kita nanti sudah tidak lagi di dunia ini. Jadi jadikan aku. Jadi kalau kita berdoa diri kita, ya semua kita punya nama, jadi buah tutur, jadi bahan pembicaraan yang diikuti oleh kalangan berikutnya. Ya, jadi kalau sergap yang mengikuti juga sergap. Kenapa? Jadi rasan-rasan yang bagus. Karena saya pernah setelah dimutasi kok di satu instansi gitu ya, ada tumpengan apa ini, saya gitu ya, syukuran Bu sudah dipindah lah, ngomel-ngomel terus kan. Itu kan jadi akhirnya meninggalkan rekam jejak yang tidak bagus. Waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Jadi bukan hanya karena semua nanti akan jadi orang tua, akan meninggalkan dunia ini, jangan hanya mewarisi harta, tapi mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Karena di surat Yasin
Itu harapan kita di dalam keluarga lama bergaul dengan teman-teman itu, harapannya kan semua mendapatkan ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat, diberi ucapan selamat dari Allah. Jangan sampai wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang tua dipisahkan dengan anak, ya. Kemudian suami istri dipisahkan. Kenapa? Karena tempatnya berbeda. Satunya di neraka. Kemarin jamaah haji aja banyak suami istri yang pisah. Tempatnya tidak sama, ya. Tempatnya tidak sama. Nah, kemudian wa'ufir li abi innahu kana minadh dhalin. Ini yang tidak dikabulkan oleh Allah. Ampunilah ayatku, sungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Di surat At-Taubah itu ditegur, ya. Jadi kalau Nabi Ibrahim mendoakan untuk orang tuanya yang sudah sesat itu hanya sebagai janji, sebagai nadarnya, tapi kemudian diingatkan oleh Allah. Nabi Nuh mendoakan anaknya, ditegur oleh Allah juga seperti itu. Akhirnya mereka minta ampun kepada Allah, ya. Jadi ini beberapa hal berkaitan dengan mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, kita mewarisi surga itu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ciri-ciri penduduk surga itu yang seperti apa? Dalam surat Al-Mu'minun, insya Allah sudah sering kita dengar, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang beruntung yang beriman itu yang seperti apa? Alladzina hum fi sholati khashi'un, yang mereka itu khusyuk dalam sholatnya, jadi fokus. Ini juga salah satu memelihara barangkali kesehatan olah otak gitu, ya. Kalau kita belajar fokus terhadap sesuatu, jadi senamnya otak itu juga ada di dalam sholat. Kalau untuk pernafasan ada ketika kita membaca Al-Quran, makanya tahsinul qiraah, membaca yang bagus, ya. Di dalam kita ngaji itu jangan dibatin tapi dikeluarkan, karena di situ juga ada olah nafas, terutama yang sakit asma itu, ya. Insya Allah dengan irama-irama itu akan mengatur, ya, sesak-sesak yang ada di dada itu. Nah, yang khusyuk dalam sholatnya itu berdampak kepada walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan lagw. Apa itu? Perbuatan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Kadang-kadang baca Al-Quran 10 menit gurunya nunggu, ustaznya nunggu, tapi baca WA 30 menit enggak, masih kurang gitu, ya. Kalau masa itu, kalau saya karena banyak rapatnya yang di WA itu ya masa gosong, bisa gosong. Tapi kalau sholat kok ya cepat-cepat gitu, ya. Jadi lalu perbuatan yang di situ sangat tidak banyak manfaatnya. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Jadi orang yang khusyuk dalam sholatnya, dia ingat kalau punya harta dikeluarkan zakatnya. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, yang memelihara fardinya, ya, kecuali kepada pasangan mereka. Jangan diartikan istri, zauja itu pasangan, ya, karena sekarang bukan hanya laki-laki yang berselingkuh dengan perempuan lain, tapi perempuan punya suami itu juga banyak, ya, yang menempatkan, ya, laki-laki lain seperti suaminya, ya. Jadi ini orang-orang yang sholat itu akan mampu memelihara itu, kecuali kepada pasangannya. Kemudian walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya.
Apa bedanya amanah dan janji? Amanah itu titipan. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li jismika 'alaika haqqan. Badan kita itu titipan dari Allah yang harus dijaga. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu itu adalah amanah, titipan dari Allah. Ya, istrimu, anakmu itu adalah amanah dari Allah. Ya, jadi ini banyak sekali pekerjaan dan sebagainya itu merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya menyerahkan amanah itu ya harus tepat kepada yang bisa memegang amanah itu. Kalau janji ahdun itu janji kita kepada Allah. Seperti dalam bacaan sholat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ikrar kita, kepada Mula kami beribadah dan kepada Mula kami minta tolong. Jadi kalau beraktivitas ibadah itu kan ada maqdha, ada ghairu maqdha, ada khassah, ada ya jadi ammah gitu, ada yang ibadah kayak kita beraktivitas di rumah sakit ini itu bagian daripada ibadah tapi bukan ibadah maqdha. Artinya aturan-aturannya tidak detail seperti aturan-aturan kalau di dalam ibadah maqdha itu sudah tauqifi, manusia tidak boleh melakukan perubahan-perubahan. Ya, tapi kalau yang umum ya, yang urusan muamalah duniawiyah itu Al-Quran mengatur secara umum. Ya, jadi teknik pelaksanaan diserahkan kepada kemampuan manusia. Seperti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Maka dari ayat itu Ki Ahmad Dahlan ya punya inisiatif untuk membuat rumah sakit supaya yang dirawat di rumah sakit Muhammadiyah Aisyah bisa dipastikan dibimbing mati dalam keadaan Islam. Harapannya begitu, mengamalkan ayat 102 surat. Namun membangun rumah sakit itu gak harus ukurannya sekian. Ya, jadi yang tipe yang kelas A, C, B itu kan A, B, C, D yang mana waktunya itu kan ada aturan-aturannya. Jadi tidak harus dipaten ya. Kalau sholat itu sudah nggak bisa ditawar, tidak bisa ditawar sama sekali. Nah itu yang ibadah khusus. Jadi kalau kita berjanji kepada Allah untuk ibadah dan minta tolong, kalau kami tidak punya kemampuan, tolong kasih solusi, kasih jalan keluar ya Allah. Jadi setelah manusia berikrar, karena kita berikrar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu janji loh. Itu janji kita kepada Allah, kita akan menjamin keselamatan ya di kiri kanan kita. Kemudian walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan mereka yang memelihara sholatnya. Ya, memelihara apa? Kehusukannya, kemudian waktunya, kemudian yang berkaitan dengan aturan-aturan yang lain. Ulaika humur warisun, mereka yang akan mewarisi. Jadi tadi yang telah mengikuti aturan-aturan Allah, yang memelihara sholatnya, yang terakhir itu yang akan mewarisi alladzina yaritsunal firdaus. Yang kita warisi itu bukan hanya surga sembarangan, tapi surga Firdaus hum fiha khalidun. Ya, kalau sudah di surga Firdaus itu, di surga itu nggak ada mutasi itu nggak ada. Ya, jadi akan kekal di dalamnya. Untuk itulah maka di dalam sholat kita perlu menjaga kehusukan orang lain. Saya tadi sholat sunnah, tapi masih ada yang lewat di sini. Apa ini harus dibuang ya? Kalau ada orang sholat, jangan lewat di depan, jangan melewati di depannya, walaupun ngisi-ngisi gitu ya. Jadi karena kan ada jalan sebenarnya.
Nah, ini sudah ada batas-batas ya, batas-batas di sini ya. Jadi untuk itulah maka kalau memang harus terpaksa keluar itu nyisih ya melipet gitu. Jadi jangan, karena pasti akan mengganggu kehusukan yang satu dengan yang lain ya. Barangkali karena saya dipesan untuk tidak panjang lebar ini pas waktunya ya, jadi dikasih waktu 20 menit, lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Insya Allah sudah hafal ya. Rabbi habli hukman wa al-hikmi bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Surat apa tadi? As-Su'ara. Ya, itu kalau nganggur-nganggur di sini sambil ngafalkan gitu ya, sehingga doanya tidak karangan sendiri. Kita mengikuti doa-doa yang tidak akan salah itu kalau kita mengikuti doa Al-Quran. Kalau berdoa sendiri kita kadang-kadang sok-sok memaksa kepada Allah. Ya Allah, kalau Engkau berkenan ya doa itu harus pasti. Naikkan jabatan saya. Kalau mau naik jabatannya itu ya juga harus punya prestasi. Ya, saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka